Oke, sekarang kita masuk ke lanjutan dari latihan soal sistem persamaan linear dua variabel. Lalu kita akan masuk ke materi baru yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Buat teman-teman semuanya yang lagi mempersiapkan UTBK 2026, yuk join Tryout by Integral Education. Tryout ini gratis loh guys pengerjaannya via web Integral Education. Jangan sampai kelewatan nih, karena batas pendaftarannya hanya sampai 11 Januari 2026. Ada banyak loh fasilitas yang disediakan, salah satunya ada rekomendasi jurusan yang sesuai. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja daftar. Ini ada soal PK tahun 2020, diketahui perbandingan usia Mamat dan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih usia keduanya 30 tahun. Usia Mamat dan ayahnya 10 tahun lagi adalah... Nah, ini pertama-tama kita perlu misalkan dulu ya. Misal usia ayahnya sekarang itu X, Mamat itu Y. Nah, dia bilang perbandingan usia Mamat dan ayahnya 5 tahun lalu. Berarti Y min 5 dibanding X min 5 sama dengan 1:3. Ini kita kali silang, ini ke sini, berarti 3 kali Y min 5 sama dengan X min 5. Tahu 3Y min 15 sama dengan X min 5. Tahu dari sini kita dapat persamaan X sama dengan 3Y 10. Ini persamaan pertama kita. Oke, next. Tahun ini selisih usia keduanya 30 tahun. Berarti X min Y sama dengan 30. Karena selisih kan? Oke, kita substitusi aja nih. X yang ini ke sini. Nah, berarti jadinya 3Y min 10 min Y sama dengan 30. 2Y min 10 sama dengan 30. Berarti 2Y sama dengan 40 atau Y-nya sama dengan 40 dibagi 2, yaitu 20. Berarti usianya si Mamat itu 20. Nah, balikin lagi ke sini nih untuk nyari X-nya. Kita substitusi ke sini. Berarti X-nya 3 kali 20, 60 dikurang 10, sama dengan 50. Ketemu nih, usia ayahnya sekarang itu 50, usia Mamat sekarang itu 20. Tapi pertanyaannya 10 tahun lagi. Oke, berarti kalau misalnya 10 tahun lagi, ayahnya itu 50 tinggal ditambah 10 ya, sama dengan 60 tahun. Si Mamatnya, usia dia sekarang yaitu 20, ditambah 10 tahun lagi sama dengan 30 tahun. Seperti itu untuk menjawab soal asli PK 2020. Untuk soal nomor 6, ini persamaan linear 3 variabel ya, karena ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi, untuk mengerjakan soal nomor 6, kita perlu belajar dulu sedikit materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Cara penyelesaian dari sistem linear dengan 3 variabel atau peubah X, Y, dan Z hampir sama dengan sistem persamaan linear dengan 2 peubah X dan Y, yaitu dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Jadi sebenarnya kalau 3 variabel caranya itu sama aja kayak 2 variabel. Mungkin akan sedikit lebih rumit dan lebih panjang. Sekarang ada soal tentang uang-uangan nih. Sama juga kalau soal cerita seperti ini kita misalkan aja ya. Misalkan uang Amir itu X. Terus ada siapa lagi? Budi itu Y. Sama Doni itu Z ya. Uang Amir berarti X sama dengan 20.000 lebih banyak ya, berarti 20.000 ditambah uang Budi ditambah 2 kali uang Doni. Oke, jumlah uang Amir, Budi, dan Doni adalah 100.000. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 100.000. Terus selisih uang Budi dan Doni adalah 5.000. Berarti Y min Z sama dengan 5.000. Yang ditanya adalah uang Amir, atau berarti yang ditanya adalah X-nya ya, berapa. Kita bisa rapiin dulu persamaan yang ini. Kita pindah semuanya ke ruas kiri. X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 20.000. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke,
Nah, sekarang kita bisa elim persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Dulu deh. Nah, kita bisa elim 1 dan 2. Persamaan 1 itu X min Y min 2Z sama dengan 20.000. Persamaan 2 itu X tambah Y tambah Z sama dengan 100.000. Kita kurang, berarti jadinya yang X-nya habis, Y-nya jadi min 2Y min 3Z sama dengan min 80.000. Atau kalau dikali negatif semua jadinya 2Y tambah 3Z sama dengan 80.000. Ini persamaan keempat. Nah, sekarang kita tinggal elim persamaan 3 dan persamaan 4. Karena kalau kalian lihat, persamaan 3 itu variabelnya cuma Y dan Z. Persamaan 4 juga variabelnya itu cuma Y dan Z. Persamaan 3 perlu kita kali sama 2. Berarti jadinya 2Y min 2Z sama dengan 10.000. Kita kurang. Jadinya Y-nya habis. 5Z sama dengan 70.000. Atau Z-nya sama dengan 70.000 dibagi 5. 70 dibagi 5, 14.000. Oke, habis itu kalau kita udah dapat nilai Z-nya 14.000, ya aku hapus dulu ya. Tinggal kita substitusi aja ke persamaan 3. Persamaan 3 itu kan Y min Z sama dengan 5.000. Tadi Z-nya kita dapat 14.000. Berarti Y-nya sama dengan 5.000 ditambah 14.000, 19.000. Oke, nah sekarang tinggal cari nilai X-nya. Lewat persamaan ini boleh. X sama dengan 20.000 ditambah Y, Y-nya 19.000 ditambah 2Z, tadi Z-nya 14.000. Itu sama dengan 20.000 ditambah 19.000 ditambah 28.000. Berarti uang Amir atau X-nya adalah 27.000. Nah, seperti itu ya untuk mengerjakan soal cerita persamaan linear 3 variabel. Oke, nah karena tadi kita udah belajar tuh sistem persamaan linear 3 variabel, berarti sekarang kita bisa nih ngerjain soal nomor 6, soal asli PK tahun 2025. Oke, diketahui persamaan pertama yaitu 4X ditambah 10Y min Z sama dengan minus 12. Lalu persamaan keduanya 2X tambah 5Y sama dengan minus 4. Lalu persamaan ketiganya 2X tambah 5Y tambah, maaf ini sedikit typo ya, harusnya 2Z sama dengan 4. Oke, kita perlu cari nilai X, Y, sama Z-nya. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Persamaan 2 sama persamaan 3 bisa tuh aku langsung eliminasi aja. X-nya langsung hilang, Y-nya juga langsung hilang ya. Berarti sisanya tinggal 2Z. 4 dikurang minus 4, berarti jadinya 4 ditambah 4, 8. Berarti Z-nya ketemu 8 dibagi 2, sama dengan 4. Nah, kita udah ketemu nilai Z-nya. Selanjutnya, kalian bisa nyari nilai X dan Y-nya seperti soal-soal sebelumnya, seperti dengan cara substitusi mungkin atau eliminasi, itu bisa-bisa saja. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita langsung gunakan logikanya aja. Logikanya seperti apa? Kalian perhatikan. Ini C kuadrat, ini D kuadrat. Bilangan kuadrat itu pasti positif ya. Mau C-nya negatif atau D-nya negatif, kalau nanti dia dikuadratin, pasti nanti jadi positif. Itu. Nah, positif ditambah positif, pasti hasilnya positif juga. Nah, F ini kan Z kita ya. F tadi kita ketemu nilainya adalah 4. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 dikurang suatu bilangan yang positif. Berarti otomatis hasilnya bakal lebih kecil daripada 16.
Atau mungkin paling besarnya sama dengan 16. Kalau misalnya nanti memang ketemunya 16 dikurang 0 gitu ya. 16 gitu. Nah, tapi selain dari 0, pasti hasilnya bakal lebih kecil dari 16. Setelah 16 kurang 1, 15. 16 kurang 2, 14 gitu. Dan seterusnya, semakin kecil. Nah, karena kuantitas Q kita adalah 17, berarti kita bisa simpulkan bahwa kuantitas P-nya lebih besar dari Q. Jawabannya yang B ya. Jadi tanpa kita repot-repot cari nilai X dan Y-nya, kita bisa langsung menjawab soal nomor ini. Nah, bagaimana teman-teman? Seharusnya setelah nonton video ini, kalian udah bisa lebih mahir ya untuk mengerjakan soal sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, yang membahas tentang sistem persamaan kuadrat.